Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1241-1245. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tirai kereta tiba-tiba terangkat, tetapi yang duduk di dalamnya bukanlah Yang Mulia Hao, melainkan senjata suci Yang Mulia Yu. Ketika Kaisar Agung melihat ini, pupil matanya mengecil. Yang Mulia Surgawi Hao tidak ada di kereta, jadi di mana dia? Tepat saat dia memikirkan hal itu, kereta harta karun Celestial Venerable tiba-tiba meledak. Senjata suci Celestial Venerable Yu menampakkan seringai di wajahnya, dan tubuhnya mengembang dengan cepat saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Ekspresi Kinmu sedikit berubah, dan dia buru-buru mundur sambil membawa lentera. Ketika dia melihat posisi awal senjata Dewa Celestial Venerable Yu, dia tahu ada sesuatu yang salah. Senjata suci Celestial Venerable Yu ini adalah harta Celestial Venerable Hao, dan atribut terkuat Celestial Venerable Hao adalah konstitusinya. Ia adalah putra dari Celestial Emperor dan Mistress Yuanmu. Mistress Yuanmu adalah dewa kuno di Ruins of En, sedangkan Celestial Emperor adalah dewa kuno yang lahir dari Grand Primordium Main. Bagian terkuat dari garis keturunan mereka terletak pada kibawaan Kaisar Surgawi. Kibawaan adalah sumber dari semua dao di dunia, yang melahirkan dua, tiga, dan semua hal. Adapun dao agung reruntuhan akhir milik Nyonya Yuanmu, itu adalah akhir dari segalanya. Ia menelan langit berbintang, menelan 10.000 dao, dan akhirnya menjadi satu. Bentuk awal senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu adalah seni suci satu ki. Kinmu telah melihat seni ilahi semacam ini, penggabungan 10.000 jalur, dalam pertempuran antara Kaisar Pendiri dan Yang Mulia Surgawi Hao. Bahkan Kaisar Pendiri hanya bisa menembus telapak tangannya sebelum dia menembus domain jalur pedangnya. Jenis seni ilahi ini disebut roda surgawi Myriad Dao. Zeus hadir dengan aksi petir, bikin utama jadi ekstra seru dan penuh kejutan. Meskipun Kinmu dan yang lainnya berada jauh dari tabrakan, mereka sebenarnya sangat dekat dengan seni ilahi milik Yang Mulia Surgawi Hao dan Kaisar Agung. Belum lagi Kinmu, bahkan Bai Yujing pun tidak dapat menahan akibat dari seni ilahi mereka. Saat dia mundur sambil membawa lentera, Kaisar Agung bertabrakan dengan senjata Dewa Celestial Venerable Yu. Hampir pada saat yang sama, sesosok tubuh kecil tiba-tiba muncul di belakang kepala Kaisar Agung. Yang Mulia Surgawi Hao. Yang Mulia Surgawi Hao benar-benar muncul di belakang Kaisar Agung, dan seni ilahinya meledak. Apa yang dia lakukan bukanlah seni ilahi kibawaan, tetapi seni ilahi reruntuhan akhir. Itu seperti 10.000 roda surgawi yang berputar ke arah yang berlawanan, menggabungkan semuanya menjadi satu. Senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu dan seni sucinya membentuk sangkar yang menjebak Kaisar Agung. Kinmu memasang ekspresi muram. Yang Mulia Surgawi Hao bukan lagi Yang Mulia Surgawi Hao dari sejuta tahun yang lalu di kolam giok. Dua eksistensi ekstrim itu bertabrakan, tetapi tidak ada suara yang keluar dari kehampaan. Tidak hanya tidak ada suara, bahkan tidak ada riak. Kinmu menjadi semakin gugup dan segera mundur sambil membawa lentera. Tiba-tiba, getaran halus datang dari kehampaan, dan lengan baju Kinmu yang mengambang di depannya bergetar berkali-kali dalam sekejap, berubah menjadi bubuk halus. Kecepatan getarannya sangat cepat, bahkan dengan lentera milik Yang Mulia Yue, getarannya dengan cepat menyusulnya. Kinmu segera mundur dan tiba-tiba bertemu dengan iblis hati yang berkeliaran di kehampaan. Iblis di dalam hati itu berubah dari iblis yang ada di dalam hati manusia. Iblis itu jahat dan ganas, tetapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Ketika melihatnya, iblis itu tidak dapat menahan kegembiraannya dan ingin menerkamnya untuk menelannya. Setelah itu, iblis hati itu tiba-tiba hancur dan meledak bagai debu halus yang tak tertandingi. Ingin menyaksikan pertempuran ini tidaklah mudah. Kinmu mengangkat lentera untuk mempersempit ruang. Tiba-tiba, suara Bai Yujing terdengar. Harta karun Celestial Venerable Yue tidak digunakan seperti ini. Hati Kinmu sedikit tergerak, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Langit Putih, kendalikan lentera itu. Bai Yujing terbang keluar dari lentera dan mengambil lentera itu dengan telapak tangannya yang indah. Dia mengalirkan kekuatan sihirnya dan cahaya yang terang melesat keluar dari lentera itu. Ruang di sekitar mereka langsung menjadi sangat tipis, seperti tali tanpa ketebalan.
Akibat tabrakan antara seni ilahi Kaisar Agung dan Yang Mulia Surgawi Hao mengalir deras, dan riak yang sangat mengerikan memetik tali cahaya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sedang memetik talinya. Di dalam senar, Qin Mu, Lan Yutian, dan yang lainnya mendengar nada-nada sitar yang indah. Seni ilahi Kaisar Agung dan Yang Mulia Surgawi Hao saling beradu, dan getarannya sangat rumit. Namun, ketika mereka mencapai senar, mereka memainkan pendahuluan menuju dao besar. Meskipun Qin Mu sangat mengenal Celestial Venerable Yue, dia jarang melihatnya menggunakan seni ilahinya. Dia selalu tidak mengenal seni ilahi Celestial Venerable Yue. Kenyataannya, ketika dia kembali ke masa lalu, meskipun dia telah berinteraksi dengan Yang Mulia Surgawi Yue berkali-kali dan bertemu dengan orang-orang di sekitar Yang Mulia Surgawi Yue atau Yang Mulia Surgawi Yue setiap waktu, Qin Mu dapat melihat bahwa di setiap era, Yang Mulia Surgawi Yue adalah sebuah foil, entah itu di tahap awal, pertengahan, atau akhir dari era Naga Han atau era Kaisar Tinggi di masa mendatang. Foil dari Yang Mulia Surgawi Yun, foil dari Yang Mulia Surgawi Ling. Dia jarang memimpin revolusi di suatu era. Dia selalu seperti adik perempuan Celestial Venerable Yun, adik perempuan Celestial Venerable Ling. Pancarannya selalu dibayangi oleh mereka, dan tatapan semua orang terfokus pada Celestial Venerable Yun atau Celestial Venerable Ling. Namun, Celestial Venerable Yue bukanlah sosok yang tidak penting. Sebaliknya, berkat dukungan dan kerja kerasnya, Celestial Heavens Han dan High Emperor Celestial Heavens menjadi begitu agung. Qin Mu pernah melihat sitarnya sebelumnya, dan dia juga pernah melihat sitar muridnya, Dewa Merah Qixia. Dia pernah mendengar nada-nada sitar mereka, dan sangat menyenangkan untuk didengarkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Celestial Venerable Yue tidak hanya memainkan musik. Baru setelah Bai Yujing mengubah cahaya menjadi senar, dia menyadari kemampuan Celestial Venerable Yue yang luar biasa. Seni ilahinya tidak terbayangkan. Melodinya bukan hanya melodi biasa, melainkan senar dao. Saat senar ini disentuh, melodi yang indah akan dimainkan. Seni ilahi Kaisar Agung dan Yang Mulia Surgawi Hao sangat kuat dan menakjubkan, berisi semua yang telah mereka pelajari dalam hidup dan dao mereka. Namun sekarang, Qin Mu tertarik oleh melodi indah yang dimainkan oleh senar, seolah-olah ini adalah hal yang paling menakjubkan. Dia mabuk. Nada yang dimainkan oleh senar itu bukan hanya dao ruang milik Yang Mulia Surgawi Yue, tetapi dao milik Yang Mulia Surgawi Hao dan Kaisar Agung. Hukum gugusan agung ini berisi hukum Dao Satuki. Sungguh luar biasa memahami rune Dao Satuki dari hukum Dao. Qin Mu mabuk. Ketika ia memperoleh rune bawaan dalam cangkang telur Kaisar Langit Taichu, itu sangat melelahkan baginya. Sangat sulit baginya untuk memahami keajaiban Ki Alam. Namun, ketika nada sitar Yang Mulia Yue berbunyi, rune bawaan yang sebelumnya tidak dapat ia pahami tiba-tiba menjadi jelas. Hukum tanpa menembak ini adalah hukum Dao dalam kesadaran tertinggi yang agung dan menyeluruh. Hukum kesadaran tertinggi ini sebenarnya memiliki efek yang sama dengan ki bawaan. Dalam untaian cahaya, Qin Mu menari dengan gembira. Dia mendengar rune dao yang sama dengan ki bawaan dari kesadaran tertinggi. Jika orang lain, mereka pasti tidak akan tahu alasan tempat ini, tetapi dia mengerti hubungan di sini. Kesadaran zaman purba berkembang pesat, dan tidak ada seni ilahi generasi selanjutnya. Tidak ada pula sistem kultivasi harta ilahi dan istana surgawi. Kultivasi kesadaran di era primordial dibangun di atas fondasi batu ilahi primordium agung. Batu ilahi primordium agung berasal dari tambang primordium agung, dan kibawaan Kaisar Surgawi primordium agung menyerap kekuatan batu ilahi dan batu ilahi primordium agung ditambang. Dengan kata lain, keduanya saling terkait. Dulu, Qin Mu tidak pernah memikirkan hal ini. Namun, saat Kaisar Agung dan Yang Mulia Surgawi Hao saling berhadapan, fluktuasi jalur, keterampilan, dan seni ilahinya mencapai tali busur Yang Mulia Surgawi Yue, dan dia segera menemukan ini. Kibawaanku dapat disempurnakan. Qin Mu sangat gembira. Istana Surgawi ke-17ku, Istana Surgawi Bawaan, juga dapat disempurnakan. Istana Surgawi Prasurgawi jelas merupakan istana surgawi besar yang melampaui istana surgawi kesadaran dan bahkan istana surgawi reinkarnasi. Manfaat yang dibawanya bagi Qin Mu juga lebih besar daripada manfaat yang dibawa istana surgawi lainnya. Jika istana surgawi ini disempurnakan, peningkatan kultivasi dan kemampuan Qin Mu tidak akan terukur. Namun, senar sitar dao segera berhenti dimainkan. Qin Mu melihat senar sitar dan melihat bahwa daratan teratai di bawah kaki Kaisar Agung telah hancur menjadi debu. Kaisar Agung akhirnya bebas. Dengan kekuatan Kaisar Agung sendiri, sangat sulit baginya untuk sepenuhnya menghancurkan batasan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Surgawi Ling dan Yang Mulia Surgawi Yun. Namun,
Langkah pertama Kaisar Agung adalah meminjam kekuatan Yang Mulia Surgawi Hao dan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu untuk menghancurkan kurungannya sendiri. Sekalipun dia meminjam kekuatannya untuk melepaskan diri dari ikatan itu, dia tetap terluka oleh Hao Tian, dan sudut mulutnya berlumuran darah. Hahaha. Kaisar Agung tertawa terbahak-bahak, dan kakinya penuh dengan akar yang patah. Dia berteriak, akhirnya aku keluar, akhirnya aku keluar. Omong kosong apa? Yang Mulia Surgawi Yun dan Yang Mulia Surgawi Ling, meskipun kalian berkomplot melawanku, bukankah kalian semua mati di tanganku? Sebaliknya, aku telah hidup kembali. Akar tebal di kakinya patah. Akar ini adalah akar dari benda-benda suci milik para penguasa penciptaan. Benda-benda suci ini adalah akar spiritual yang ditemukan oleh para penguasa penciptaan di istana leluhur dan menggunakan pengorbanan selama bertahun-tahun untuk membesarkannya. Beberapa benda suci tumbuh menjadi dewa kurban, sementara beberapa lainnya mempertahankan bentuk aslinya. Dalam pertempuran melawan Kaisar Agung, para ahli penciptaan di kekosongan besar menggunakan hampir semua benda suci mereka untuk merancang jebakan. Baru pada saat itulah mereka berhasil menembus tubuh jasmani Kaisar Agung, memberi kesempatan kepada Yang Mulia Surgawi Yun, Yang Mulia Surgawi Ling, dan yang lainnya untuk memanfaatkannya. Namun sekarang, benda suci yang mengikat tubuh jasmani Kaisar Agung juga telah mati. Luka-luka Kaisar Agung sembuh dengan cepat, dan tidak ada luka lagi. Kesadarannya kuat, dan di bawah visualisasi kesadaran, dia dapat dengan mudah memvisualisasikannya bahkan jika dia memenggal kepalanya. Bagi makhluk seperti dia, gerbang kehidupannya bukanlah jiwa, roh primordial, atau tubuh jasmani. Gerbang kehidupannya adalah kesadarannya. Jika kesadarannya tidak padam, dia tidak akan benar-benar mati. Akan tetapi, ia telah menempatkan kesadarannya di Ultimate Void, yang menghilangkan kemungkinan kematiannya. Tubuh jasmani terkuat yang dibicarakan oleh para ahli penciptaan akhirnya mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kaisar Agung tertawa terbahak-bahak, dan kesadarannya yang mengerikan meledak. Kesadarannya tak terkalahkan di dunia ini. Sebelum dia bisa sepenuhnya terbebas, dia bisa mengendalikan seluruh kota suci dan bahkan tahta kaisar seperti Sang Pinyin. Meskipun Sang Pinyin dapat dikendalikan dengan mudah olehnya karena hati daunnya, mampu mengendalikan tahta kaisar dengan mudah masih merupakan kemampuan yang tidak terbayangkan. Namun, kesadaran Kaisar Agung tidak sesederhana mengendalikan orang lain. Itu adalah visualisasi. Yang Mulia Surgawi Hao, izinkan saya menunjukkan kepadamu apa itu visualisasi. Rambut panjang Kaisar Agung dipelintir menjadi gumpalan, dan banyak helainya kusut menjadi satu. Rambutnya tebal, dan ekspresinya liar. Pada saat itu, Yang Mulia Surgawi Hao tidak hanya dapat merasakan fluktuasi Dao dalam kesadarannya, tetapi bahkan Qin Mu dan yang lainnya yang berada jauh dapat merasakan kesadaran Kaisar Agung berubah menjadi Dao. Mengubah kesadaran menjadi jalan adalah suatu alam yang belum pernah disentuh Qin Mu sebelumnya. Kaisar Agung tidak benar-benar mengubah kesadarannya menjadi Dao besar. Sebaliknya, ia meminjam karakteristik kesadarannya untuk memvisualisasikan Dao besar langit dan bumi. Ini sudah merupakan tingkat penciptaan Dao dalam kehampaan. Kemampuan Kaisar Agung memang berasal dari sumber yang sama dengan kemampuan Primordium Agung Kaisar Surgawi. Keduanya berasal dari Dao Agung Primordium. Kibawaan dan Dao kesadaran keduanya milik Dao Agung Primordium. Di antara untaian cahaya, Qin Mu sangat gembira saat mendengarkan nada-nada sitar yang dimainkan karena fluktuasi seni ilahi. Tiba-tiba dia berkata, Tuan Langit Putih, bisakah kau mendekat? Ada banyak hukum Dao yang terlalu lunak dan sulit dipahami. Bai Yujing ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Jika kita mendekat, aku khawatir itu akan melampaui batas lentera ini. Pada saat itu, aku tidak akan bisa melindungimu. Lan Yutian memohon, kakak, bisakah kita mendekat? Bai Yujing menatap mereka berdua, dan hatinya melunak. Dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita mendekat. Namun, kita tidak boleh terlalu dekat, atau aku tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu. Qin Mu menatap Lan Yutian dan tak dapat menahan sedikit rasa sedih di hatinya. Aku mungkin sudah tua dan tak mampu bersikap naif lagi. Hanya Yang Mulia Surgawi Yu yang dapat terus bersikap naif, tetapi Bai Yujing hanya setuju untuk menggerakkan untaian cahaya itu karena dia. Sebagai seorang pemuda yang baru saja keluar dari desa lansia cacat dan telah belajar di apotek, dia memiliki sifat mematikan yang besar terhadap gadis-gadis, tetapi itu sudah menjadi masa lalu. Sekarang, yang lain berpikir bahwa Yang Mulia Surgawimu itu jahat, licik, dan penuh perhitungan. Bahkan jika dia bertingkah manis, gadis-gadis itu tidak mempercayainya. Bai Yujing menggerakkan lentera, dan untaian cahaya pun bergerak maju. Ia berkata kepada mereka berdua,
Saudara Lan, meskipun aku adalah murid dari Moon Master, aku telah mempelajari kemampuan Moon Master sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Moon Master menciptakan dao ruang, dan ia dapat pergi kemana saja di dunia ini, tetapi aku tidak dapat melakukannya. Aku benar-benar ingin menjadi muridnya lagi, tetapi aku juga ragu-ragu. Lan Yutian mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, keraguan apa? Bai Yujing kembali menatap Qinmu dan tidak mengatakan apapun. Qinmu mengerti bahwa Bai Yujing khawatir kalau persahabatan antara Yang Mulia Surgawi Yue dan Dewa Selatan Suke akan membuatnya membangkitkan kembali jiwa Dewa Selatan dalam tubuhnya. Bai Yujing egois dan punya pertimbangan sendiri. Itu bukan salahnya. Bai Yujing merasakan bahwa lentera itu hampir mencapai batasnya, dan suara sitar menjadi jauh lebih jelas. Dia segera berhenti dan berkata, "Jangan maju lagi, aku selalu menjadi orang yang berhati-hati, jadi bagaimana aku bisa bertemu kalian berdua dan mengambil risiko sebesar itu?" Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Qinmu mengamati pertempuran antara Kaisar Agung, Yang Mulia Surgawi Hao, dan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu dari jauh sambil mendengarkan irama dao dari sitar. Dia membandingkannya dengan apa yang telah dia pahami, dan pemahamannya tentang kiprah surgawi semakin dalam. Kesadaran Kaisar Agung berubah menjadi dao, dan dengan gerakan kesadarannya, dao besar pun tumbuh. Tidak hanya itu, dao besarnya juga menutupi seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuh jasmaninya mencapai kondisi yang sangat mengerikan. Bahkan Yang Mulia Surgawi Hao, yang mengendalikan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu, tidak dapat menahan kekuatan dao besar saat menghadapi tinjunya. Ledakan. Gelombang yang mengerikan menyebar, mengguncang untaian cahaya. Di tengah pertempuran, setiap gerakan Kaisar Agung tampak alami, dan senjata suci Celestial Venerable Yu mundur karena tekanannya. Otot-ototnya menyeramkan, seperti tambang tertua di istana leluhur di era purba. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang paling keras ditempa menjadi tangan besi dan tulang-tulang perunggu. Dia meninju, dan dao agung bergema. Kekuatan berkumpul di tengah tinjunya, dan ketika dia meninju, kekuatan dao meledak. Senjata suci Celestial Venerable Yu juga hancur berkeping-keping, dan dia terhuyung mundur. Qinmu akhirnya mengerti mengapa para ahli penciptaan mengatakan bahwa Kaisar Agung adalah tubuh jasmani terkuat dalam sejarah. Kekuatan semacam ini sungguh tak tertandingi. Akan tetapi, dia juga bisa melihat bahwa Kaisar Agung di era primordial jelas tidak sekuat itu. Alasan mengapa Kaisar Agung menjadi begitu kuat terutama karena ia telah hidup sebagai Nyonya Surgawi Qiang dan menyerap jalan, keterampilan, serta seni ilahi selama jutaan tahun terakhir. Hal yang paling krusial adalah bahwa leluhur dao telah menggambar semua rune dao agung dari para dewa kuno. Kesadaran Kaisar Agung, bersama dengan semua rune dao agung para dewa kuno, memberikan tubuh jasmani dan kekuatan kesadarannya dorongan yang menakjubkan. Dengan kata lain, Nyonya Surgawi Qiang telah bersentuhan dengan tubuh jasmani Kaisar Agung dan mewariskan ilmu kultivasinya kepadanya, pikir Qinmu. Yang Mulia Surgawi Hao menggunakan senjata ilahinya Yang Mulia Surgawi Yu untuk melawan Kaisar Agung secara langsung, tetapi tubuh aslinya tidak berani melawan Kaisar Agung secara langsung. Sebaliknya, ia memilih untuk berkeliaran dan menyerang tubuh jasmani Kaisar Agung dengan seni ilahi. Akan tetapi, bagi Kaisar Agung, hal itu seperti menggaruk gatal pada sepatu botnya. Dao agung di sekitar tubuh Kaisar Agung memadat dengan cepat dan benar-benar membentuk perwujudan dao di sekitar tubuhnya. Dao agung langit dan bumi di dalam tubuhnya berubah menjadi dewa-dewa kuno dao agung dengan tubuh yang sebenarnya. Dari Suandu ke Yudu, dari kutub timur ke kutub barat, dari alam purba hingga reruntuhan akhir, para dewa kuno berdiri tegak di tubuhnya. Di dalam hatinya, bahkan ada dao besar yang membentuk wujud Kaisar Langit kuno. 10 Yang Mulia Surgawi dari surga telah menciptakan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu untuk mencapai status Kaisar Agung saat ini. Akan tetapi, mereka selalu meminjam objek eksternal dan bukan kemampuan mereka yang sebenarnya. Sebaliknya, Kaisar Agung dapat mencapai langkah ini sendirian, atau bahkan lebih kuat. Penguasa tak tertandingi di era primordial sungguh luar biasa. Qinmu tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Kondisi Kaisar Agung saat ini bukanlah kondisi terkuatnya. Jika dia mencapai kondisi terkuatnya, dia masih membutuhkan batu asal primordium agung yang lengkap yang tertanam di tengah alisnya. Bukan hanya itu saja, dia juga perlu mencabut kekuatan sihir dan kesadaran Yang Mulia Surgawi Qiang. Pada saat itu, dia akan menjadi Kaisar Agung seutuhnya. Dengan surga kesadaran agung yang menyeluruh di atasnya, Kaisar Agung dalam wujud ini sudah pasti merupakan eksistensi yang paling menakutkan di dunia sejak zaman dahulu. Sekarang, Qinmu akhirnya mengerti bahwa para penguasa penciptaan menguasai para dewa kuno dan memperbudak mereka. Itu bukan sekadar omong kosong.
Para ahli penciptaan di era primordial yang menciptakan monster kuat seperti Kaisar Agung. Mereka dapat menciptakan Kaisar Agung kedua, dan ketiga. Memperbudak dewa-dewa kuno bukanlah kebohongan. Namun, jalur kesadaran dari Grand Primordium Dao memiliki kelemahan besar. Itu adalah seni ilahi substansi abadi milik Celestial Venerable Ling. Ekspresi Kinmu aneh. Di bawah pengaruh seni ilahi yang tidak berubah, Kaisar Agung tidak dapat memvisualisasikan apapun dan tidak dapat memikirkan dao besar apapun. Dia benar-benar tertekan dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Di bawah kekuatan seni dewa yang tidak berubah sama sekali, dia bahkan tidak sempat bergerak sedikit pun sebelum tubuhnya sepenuhnya dipadatkan olehnya. Dibandingkan dengan kibawaan, jalur kesadaran memiliki kelemahan besar. Kibawaan juga berasal dari dao awal mutlak. Ia dapat menahan seni ilahi yang tidak berubah dan bahkan membunuh pemilik seni ilahi. Ini pasti menjadi alasan mengapa reinkarnasi roh primordial Kaisar Agung, Ming Fangyu, mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Langit Taichu untuk membunuh Yang Mulia Surgawi Ling, pikirnya dalam hati. Tiba-tiba, dia merasakan sebuah rune dao yang tak terlukiskan datang dari sisinya. Dia buru-buru berbalik dan melihat bahwa Lan Yutian benar-benar mendengarkan rune dao yang berasal dari melodi sitar. Dia tanpa sadar telah jatuh ke dalam kondisi pemahaman dao. Kinmu tercengang. Meskipun dia memiliki kulit telur Kaisar Surgawi dan pencapaian luar biasa dalam kibawaan dan dao kesadaran agung, meskipun para ahli penciptaan kekosongan besar dan roh leluhur dari dunia roh leluhur memberikan pemahaman kesadaran kepadanya, dia tidak jatuh ke dalam kondisi pemahaman setelah mendengar nada sitar. Di sisi lain, ini seharusnya menjadi pertama kalinya Lan Yutian bersentuhan dengan dao kesadaran dan kibawaan, namun ia jatuh ke dalam kondisi pemahaman dao setelah mendengarkan irama sitar. Bakat ini terlalu menantang surga. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba memasuki jalan dalam mimpinya. Potongan-potongan alam mimpi menyebar dari untaian cahaya, dan Kinmu kecil yang tekun yang tak terhitung jumlahnya mendengarkan musik sitar dan memahami keajaiban di dalamnya. Meskipun bakatnya jauh lebih rendah daripada Lan Yutian, pencapaian Lan Yutian dalam aljabar lebih rendah daripadanya. Lebih jauh lagi, pengetahuannya tentang inti ajaran Buddha Brahma juga lebih rendah daripadanya. Oleh karena itu, ia dapat memasuki jalan tersebut dalam mimpinya untuk memahaminya, tetapi Lan Yutian tidak dapat melakukannya. Ini adalah jalan pintasnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat iri padanya. Tubuh jasmaninya tertidur, dan roh primordialnya terus membuka matanya. Dia menggunakan roh primordialnya untuk mengamati pertempuran antara Kaisar Agung dan Yang Mulia Surgawi Hao, mencoba mencari tahu seni ilahi dari dua eksistensi puncak ini. Bai Yujing menatap mereka berdua dan membuka mulutnya, tak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia mendesah pelan. Saya sampai di posisi saya sekarang karena pengalaman saya selama 200 kali kehidupan. Namun, Yang Mulia Surgawimu dan Saudara Lan terlahir dengan bakat dan kecerdasan. Yang satu mengandalkan teknik dan seni ilahi untuk menyimpulkan, sementara yang lain langsung memasuki jalan tersebut. Secara komparatif, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia juga bisa mendengar banyak keajaiban dao agung dari alunan sitar, butuh waktu yang tidak diketahui untuk memahaminya sepenuhnya. Sebagai perbandingan, kebijaksanaan dan metodenya lebih rendah dibandingkan dengan Kinmu, dan bakatnya jauh berbeda dibandingkan dengan Yang Mulia Surgawi Yu. Kerja keras akan menebus kurangnya bakatmu. Dia melihat Kinmu kecil yang pekerja keras di dunia mimpi Kinmu yang bekerja keras seperti lebah dan menggerutu. Tapi dia tidak bekerja keras seperti yang lain. Bagaimana jika aku membangkitkan jiwa Dewa Selatan? Bagaimana jika aku menjadi Dewa Selatan? Dia tiba-tiba menggigil dan buru-buru menghapus pikiran mengerikan ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di kejauhan, kekuatan senjata Dewa Celestial Venerable Yu juga didorong hingga batasnya oleh Celestial Venerable Hao. Senjata dewa besar ini juga seperti Kaisar Agung, dengan dewa-dewa kuno yang hidup di setiap lubangnya. Mereka mengendalikan semua jalur di dunia, dan kekuatan tempur mereka meluap. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Kaisar Agung, senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu masih kalah. Dari segi tubuh, senjata suci Celestial Venerable Yu tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Agung. Tubuh jasmaninya lahir dari Dao Penciptaan. Bahkan dengan dukungan Dao Agung, Kaisar Agung juga diberkati oleh Dao Agung. Ia juga disempurnakan oleh para ahli penciptaan era primordial siang dan malam. Dalam hal ki vital, senjata suci Celestial Venerable Yu memiliki ki vital yang jauh lebih banyak daripada Kaisar Agung. Namun, kultivasi Kaisar Agung adalah kesadaran, dan kesadarannya cukup kuat untuk mencetak kekosongan pamungkas. Dalam hal ki vital, bahkan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu belum mencapai langkah ini.
Di bawah serangan Kaisar Agung, senjata Dewa Celestial Venerable Yu terus mundur. Kulit dan dagingnya terkoyak, dan tanda-tanda Dao Agung di tubuhnya hancur. Cahaya Dewa kuno di tubuhnya padam satu demi satu. Senjata suci Celestial Venerable Yu adalah raksasa yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menekan semua dunia. Namun, di hadapan Kaisar Agung, dia seperti adik kecil yang hanya bisa dikalahkan. Pada saat itu, istana-istana surgawi tiba-tiba muncul dari belakang Yang Mulia Surgawi Hao. Pada saat yang sama, istana-istana surgawi muncul di belakang senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu, menyebabkan kekuatan sihir mereka meningkat secara eksponensial. Dua surga muncul, dan strukturnya berbeda. Istana-istana surgawi dan istana-istana surgawi yang berbeda dapat bergabung untuk membentuk teknik-teknik surga surgawi agung yang berbeda, sementara teknik-teknik surga surgawi agung yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda. Dengan munculnya dua surga surgawi, kekuatan jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka langsung meningkat secara eksponensial. Yang Mulia Surgawi Hao telah menahan diri sepanjang waktu, seperti seekor ular berbisa yang menatap mangsanya, menunggu kesempatan untuk membunuhnya dalam satu serangan. Dan sekarang, dia akhirnya tidak perlu menanggung apapun lagi dan langsung menunjukkan kemampuan aslinya. Kaisar Agung tertawa. Yang Mulia Surgawi Hao, saya sudah menunggu ini. Kesadarannya meledak, berubah menjadi sejumlah istana surgawi di belakangnya yang membentuk surga surgawi. Bai Yujing menatap dengan mata terbuka lebar. Jantungnya berdetak cepat. Tiba-tiba dia memikirkan sebuah kemungkinan. Salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi adalah Kaisar Agung. Kaisar Agung, yang dibunuh oleh Yang Mulia Surgawi Yun dan Yang Mulia Surgawi Ling saat itu, tentu saja tidak dapat memahami teknik langit surgawi agung miliknya sendiri. Setelah dia bangkit kembali, dia tidak dapat memahami teknik langit surgawi agung dalam waktu singkat, dan hanya ada satu kemungkinan baginya untuk mengeksekusi teknik langit surgawi agung miliknya sendiri. Yaitu, Kaisar Agung tersembunyi di antara 10 Yang Mulia Surgawi, dan Yang Mulia Surgawi ini ada di dekat sini. Rambutnya berdiri tegak, meskipun dia tahu ada banyak hal yang terjadi di antara 10 Yang Mulia Surgawi, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak hal yang terjadi. 10 Dewa Surgawi itu agung dan perkasa. Meskipun seorang guru surgawi seperti dia agung dan perkasa bagi banyak orang, dia tidak berarti apa-apa di hadapan 10 dewa surgawi itu. Menghancurkannya seperti menghancurkan seekor semut. Sekarang setelah dia mengetahui rahasia ini, berapa lama lagi dia bisa hidup? Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat roh primordial Qin Mu meninggalkan tubuhnya dan menatapnya dengan penuh minat. Bai Yujing menenangkan diri dan memutuskan untuk menceritakan penemuannya. Yang Mulia Surgawimu, salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi di surga adalah Kaisar Agung. Dia ada di dekat sini. Roh primordial Qin Mu tersenyum padanya dan berkata dengan santai, aku sudah tahu, dan aku juga tahu bahwa Yang Mulia Surgawi ini adalah Nona Surgawi Qiang. Aku juga tahu bahwa Kaisar Surgawi kuno ada di antara mereka, Yang Mulia Surgawi Xiao. Apakah kau ingin tahu identitas permaisuri surgawi, Yuanmu, Adipati Surgawi, dan Raja Dewa kuno di antara 10 Yang Mulia Surgawi? Ketika Bai Yujing mendengar itu, matanya membelalak karena bingung dan takut. Pada saat yang sama, hatinya terasa masam. Yang membuatnya bingung adalah dia tidak menyangka begitu banyak orang ambisius dan kejam dari era primordial kuno bisa bersembunyi di antara 10 Yang Mulia Surgawi yang tinggi dan perkasa. Yang ditakutkannya adalah dia sebenarnya tahu banyak rahasia. Meskipun Qin Mu belum mengungkapkan identitas sebenarnya dari orang-orang ini, dari pemahamannya tentang Qin Mu, dia suka mempermainkan hati orang-orang dan membuat mereka putus asa. Dia tidak punya pilihan selain membuat pilihan yang menguntungkannya dan bergabung dengan kubunya. Di sisi lain, kesedihan di hatinya disebabkan oleh kerja keras dari generasi ke generasi. Dia merasa bahwa dia akhirnya telah menggulingkan dewa-dewa kuno dan era lama. Tidak pernah dia duga bahwa penguasa masa lalu hanya akan mengubah wajahnya dan masih duduk di singgasana penguasa. Hehe, gadis itu tersenyum dan menundukkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa dunia yang dilihatnya begitu palsu dan tidak sedap dipandang. Ada bola api di hatinya yang ingin dibakarnya, tetapi dia tidak bisa. Apakah Yang Mulia Surgawi Huo juga berubah dari penguasa masa lalu? Tanyanya. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Tidak, Celestial Venerable Huo tetaplah Celestial Venerable Huo. Dia tidak pernah dirasuki oleh siapapun, juga tidak pernah dipinjam. Celestial Venerable Huo hanyalah. Dia terdiam sejenak sebelum berkata dengan getir, dia memilih untuk menjadi penguasa seperti para dewa kuno, tetapi dia sendiri tidak menyadarinya. Mata Bai Yujing kembali menampakkan harapan. Qin Mu melihatnya dan berkata, jangan terlalu berharap pada Yang Mulia Surgawi Huo.
Semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaannya. Yang Mulia Surgawi Yun, Kaisar Cahaya, Yang Mulia Surgawi Ling, Yang Mulia Surgawi Yue, dan Kaisar Pendiri semuanya kecewa. Dahulu kala, di Paviliun Pelindung Langit, Yang Mulia Huo bergegas ke lantai atas Paviliun Pelindung. Qin Mu telah melarikan diri ke Yudu, dan Yang Mulia Huo bersiap untuk menangkapnya. Yang Mulia Yu lah yang menghentikannya. Saat itu, Yang Mulia Surgawi Yu mengatakan kepadanya bahwa Yang Mulia Surgawi Huo telah berubah. Dia bukan lagi Yang Mulia Surgawi Huo di masa lalu dan tidak dapat dipercaya. Mempercayainya akan membunuhnya. Namun, saat itu, Qin Mu masih penuh dengan harapan terhadap Huo Tianzun. Ia merasa bahwa itu hanyalah prasangka Tianzun Yu. Baru kemudian Qin Mu merasa bahwa perkataan Celestial Venerable Yu memiliki alasan. Setelah kembali dari Southern Heaven, hatinya bagaikan abu yang mati bagi Celestial Venerable Huo. Dia tidak ingin Bai Yujing mengikuti jejaknya. Dari dipenuhi harapan hingga putus asa, dia sangat merasakan dampak dan siksaan perbedaan ini pada hati daunnya. Bai Yujing diam-diam menyaksikan pertempuran di luar dan mengganti topik pembicaraan. Dia berkata dengan cemas, Yang Mulia Surgawi Hao mungkin akan kalah. Kaisar Agung terlalu kuat. Qin Mu tidak ingin melanjutkan topik ini, jadi dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu salah. Kaisar Agung akan kalah, dan Yang Mulia Surgawi Hao terlalu kuat. Bai Yujing bingung. Sebenarnya, Kaisar Agung datang atas undanganku untuk menghentikan Yang Mulia Surgawi Hao. Qin Mu tersenyum dan berkata, kau tahu bahwa meskipun aku adalah Celestial Venerable Mu dari Heaven Alliance dan seorang tetua pendiri, aku juga seorang pengkhianat dari anti-Heaven Alliance. Selama itu berguna, aku pasti akan memanfaatkannya. Itulah sebabnya aku menggunakan Grand Primordium Origin Stone untuk meminta Grand Emperor menghentikan Celestial Venerable Hao. Namun, tujuanku adalah membuat mereka berdua menderita. Akan lebih baik jika kita bisa binasa bersama. Namun, meskipun aku pikir Grand Emperor sangat kuat, kekuatan sejati Celestial Venerable Hao tidak pernah terungkap. Tatapannya jauh ke depan saat dia melihat pertempuran yang menggetarkan jiwa. Dia berkata tanpa tergesa-gesa, alasan lain saya meminta Kaisar Agung untuk bergerak adalah untuk mengetahui seberapa tinggi batas atas Yang Mulia Surgawi Hao. Tidakkah Anda memperhatikan? Yang Mulia Surgawi Hao selalu tenang. Dia masih belum menunjukkan kekuatan aslinya. Bai Yujing menatap Yang Mulia Surgawi Hao dan melihat bahwa meskipun Yang Mulia Surgawi Hao dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih tetap tenang seperti sebelumnya. Sementara itu, senjata sucinya Celestial Venerable Yu telah terluka parah oleh Kaisar Agung. Kekuatan Kaisar Agung terlalu kuat, dan tubuh jasmani Celestial Venerable Yu yang merupakan senjata suci telah hancur berkeping-keping. Bahkan Istana Surgawi Senjata Suci Yang Mulia Surgawi Yu dihancurkan oleh serangan dahsyat Kaisar Agung. Qin Mu berkata, Istana Surgawi Yang Mulia Hao dan Istana Surgawi Senjata Dewa Yang Mulia Yu berjumlah 28. Akan tetapi, meskipun jumlah Istana Surgawinya sama, jenis Istana Surgawinya berbeda. Jika Anda mengidentifikasi setiap Istana Surgawi dengan saksama, Anda dapat menemukan jenis Istana Surgawi Yang Mulia Hao dan Senjata Dewa Yang Mulia Yu, yang jumlahnya menjadi 35. Jantung Bai Yujing berdebar kencang, dia pun mengamati dengan saksama jenis Istana Surgawi milik Yang Mulia Surgawi Hao dan Senjata Surgawi milik Yang Mulia Surgawi Yu. Jenis-jenis Istana Surgawi tidak dapat diklasifikasikan menurut teknik tahta Kaisar. Beberapa teknik tahta Kaisar sebenarnya bertipe sama. Misalnya, teknik tahta Kaisar tipe api. Selain teknik Yang Mulia Surgawi Huo, ada juga teknik Dewa Merah Qixia, teknik Mantan Dewa Merah, dan bahkan teknik tipe api langit. Namun, semua teknik ini sama saja. Jika seseorang ingin mengolah langit surgawi agung, mereka hanya dapat memilih satu. Namun, teknik tahta Kaisar milik Yang Mulia Surgawi Hao dan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu tidak mengulang banyak jenis. Memang ada 35 jenis menurut jenisnya. Dengan kata lain, Yang Mulia Surgawi Hao mungkin telah menggabungkan 35 teknik tahta Kaisar. Dia hanya selangkah lagi dari alam surgawi. Qin Mu melanjutkan, dia tenang karena dia memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Agung. Dia tidak jauh dari alam surgawi sejati, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk memancing identitas Kaisar Agung di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Dia tahu bahwa Nyonya Surgawi Qiang ada di dekatnya, dan tujuannya adalah untuk memancingnya keluar. Suara Bai Yujing sedikit serak. Dengan Dewi Surgawi Qiang dan Kaisar Agung, Yang Mulia Surgawi Hao tidak memiliki peluang untuk menang. Selain itu, Yang Mulia Surgawi Qiang memiliki senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu. Kamu salah. Qin Mu berkata dengan tenang,
sudah sejuta tahun sejak Yang Mulia Surgawi Yu mendirikan alam surga surgawi. Yang Mulia Surgawi Hao adalah dalang sejati. Ia menduduki ortodoksi surga surgawi, dan semua teknik di dunia terkumpul di tangannya. Jika ia menginginkan teknik Yang Mulia Surgawi Huo, apakah Yang Mulia Surgawi Huo berani untuk tidak memberikannya kepadanya? Jika ia menginginkan teknik Kaisar Dewa Langsuan, apakah Kaisar Dewa Langsuan berani untuk tidak memberikannya kepadanya? Jadi, Yang Mulia Surgawi Hao adalah orang yang paling dekat dengan surga surgawi. Dia melirik Lan Yutian dan melanjutkan, Yang Mulia Surgawi Yu adalah orang yang menyimpulkan bahwa ada alam seperti itu di alam surgawi. Namun, Yang Mulia Surgawi Yu hanya memberitahu Yang Mulia Surgawi Hao tentang alam ini dan tidak kepada siapapun. Yang Mulia Surgawi Hao adalah satu-satunya yang mengetahui pikiran Yang Mulia Surgawi Yu, dan dia bahkan satu-satunya yang mengetahui detail alam surgawi. Bahkan jika hanya ada satu istana surgawi, kemampuan Yang Mulia Surgawi Hao tidak akan lebih lemah dari Kaisar Agung. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Bai Yujing menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Aku juga pernah mendengar tentang Yang Mulia Surgawi Yu. Sebelum dia meninggal, dia hanya bisa berkultivasi hingga ke alam dewa yang terhormat. Bagaimana mungkin dia bisa menyimpulkan seluruh alam surga? Qin Mu kemudian menatap Lan Yutian yang memasuki jalan setapak dan berkata, dia mungkin hanya berada di alam dewa saat itu, tetapi dia pergi dari ketiadaan untuk menyimpulkan 7 alam dewa, Dewa Sejati, Paviliun Giok, Panggung Eksekusi Dewa, Ibu Kota Giok, Langit Luminous, dan Tahta Kaisar. Selain itu, dia bahkan menyimpulkan alam surga surgawi. Bai Yujing menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Orang seperti ini ada di sampingmu. Qin Mu tidak mengatakannya dengan lantang. Lan Yutian saat ini juga berhasil mencapai prestasi yang lebih menakjubkan sendirian. Dampaknya pada generasi mendatang bahkan melampaui sistem harta karun ilahi dan istana surgawi. Dia menatap medan perang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia Surgawi Hao akan menunjukkan kekuatannya dan memaksa Nona Surgawi Qiang untuk menunjukkan dirinya. Pada saat itu, Bai Yujing melihat istana surgawi lain di istana surgawi Yang Mulia Hao. Sebelumnya, Yang Mulia Surgawi Hao memiliki 28 istana surgawi, tetapi sekarang, ia memiliki 29. Bukan hanya itu saja, muncul pula satu istana surgawi lagi milik senjata dewa Yang Mulia Surgawi Yu, yaitu sebanyak 29 istana surgawi. Meskipun Qin Mu sudah menduga hasil ini, dia tidak menyangka akan ada satu istana surgawi lagi untuk senjata suci Celestial Venerable Yu. Jelaslah bahwa Celestial Venerable Hao memiliki 2 teknik surgawi yang hebat. Sudah cukup memakan waktu bagi Yang Mulia Surgawi lainnya untuk memahami satu, namun dia telah memahami 2. Dia dan senjata ilahinya Yang Mulia Surgawi Yu masing-masing memiliki 1. Kaisar pendiri kalah darinya, dan dia tidak kalah secara tidak adil. Kaisar Agung juga kalah secara tidak adil. Ketika istana surgawi ini keluar, Kaisar Agung langsung merasakan tekanan. Istana surgawi tambahan tampaknya hanya meningkatkan jumlah istana surgawi, tetapi secara teknik, peningkatan itu terlalu banyak. Mengolah teknik tahta kaisar sudah sangat sulit, dan hanya praktisi seni ilahi dengan bakat luar biasa yang dapat mengolahnya. Namun, mengolah 2 hingga 3 teknik tahta kaisar bahkan lebih sulit. Itu hampir 10 kali atau puluhan kali lebih sulit daripada mengolah hanya 1 teknik tahta kaisar. Akan tetapi, menggabungkan 2 hingga 3 teknik tahta kaisar sangat meningkatkan kesulitannya. Yang satu adalah mengolah, sedangkan yang satu lagi adalah menggabungkan. Tingkat kesulitannya tidak ada bandingannya. Menggabungkan 18 teknik tahta kaisar adalah teknik langit surgawi agung. Qin Mu telah mencapai batas teknik langit surgawi agung. Pada langkah itu, kesulitan menggabungkan teknik tahta kaisar tambahan beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih sulit daripada sebelumnya. Ini adalah peningkatan eksponensial. Setelah menggabungkan lebih dari 20 teknik tahta kaisar, bagian tersulit bukanlah menemukan teknik tahta kaisar yang baru, tetapi bagaimana menggabungkannya. 10 dewa surgawi dari surga telah menghabiskan waktu ratusan ribu tahun, menghabiskan sumber daya dan kecerdasan yang tak terhitung jumlahnya, untuk mencapai tahap ini. Kerja keras dan keringat yang mereka lakukan juga tidak terbayangkan oleh orang lain. Ini pula sebabnya mereka tidak mau menerima reformasi. Menerima reformasi berarti bahwa semua kerja keras dan usaha yang telah mereka lakukan di masa lalu akan sia-sia. Mereka harus mengulang semuanya dan menyimpulkan teknik Great Celestial Heavens mereka lagi. Tiba-tiba, Bai Yujing melihat bahwa Yang Mulia Surgawi Hao dan senjata dewa Yang Mulia Surgawi Yu memiliki istana surgawi lainnya. Sekarang, Yang Mulia Surgawi Hao dan senjata dewa Yang Mulia Surgawi Yu memiliki 30 istana surgawi. Komposisi kedua surga ini berbeda.
Selain jenis istana surgawi yang berbeda, penataannya juga berbeda. Langit-langit yang mulia Hao dipimpin oleh istana langit praselestial. Istana-istana langit lainnya melekat pada istana langit praselestial, membentuk sistem langit-langit agung. Ki Praselestial bertanggung jawab atas istana-istana langit lainnya. Langit surgawi dari senjata ilahi Celestial Venerable Yu dipimpin oleh Ruins of An Celestial Palace. Istana surgawi lainnya tampaknya tidak terikat pada Ruins of An Celestial Palace, tetapi kekuatan Ruins of An Celestial Palace untuk memperbudak dan menelan istana surgawi lainnya. Yang mulia Hao benar-benar diberkati oleh surga. Bai Yujing tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum. Celestial Venerable Hao mungkin satu-satunya orang di dunia yang dapat melakukan hal ini. Celestial Venerable lainnya tidak memiliki bakat seperti dia. Hanya dia yang memiliki garis keturunan Kaisar Langit Taichu dan Nyonya Yuanmu, dan Istana Langit Prasurgawi dan Istana Langit Reruntuhan Akhir begitu istimewanya sehingga mereka mampu menekan Istana Langit lainnya. Ini mungkin sebabnya kultivasi dan landasan Yang Mulia Surgawi Hao lebih tinggi dibanding Yang Mulia Surgawi lainnya. Tepat saat dia berpikir demikian, Istana Surgawi lain muncul di belakang Yang Mulia Surgawi Hao dan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu. Kaisar Agung benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dengan senjata Dewa Celestial Venerable Yu dan serangan penjepit Celestial Venerable Hao, dia masih bisa menekan Celestial Venerable Hao sepenuhnya sekarang. Ketika 29 istana surgawi Celestial Venerable Hao membentuk langit surgawi, dia hanya bisa setara dengannya. Sekarang setelah 30 istana surgawi muncul, dia ditekan. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Agung. Bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia masih bisa bertahan. Yang Mulia Surgawi Hao, izinkan saya menunjukkan surga ke-36 dari jalur kesadaran. Surga kesadaran tertinggi yang agung. Kesadaran Kaisar Agung kembali muncul. Ketika langit kesadaran agung muncul, alunan melodi sitar yang tak tertandingi datang dari untaian cahaya ribuan mil jauhnya. Suara Dao menjadi luar biasa indah. Semua orang dalam untaian cahaya itu tenggelam dalam melodi yang memukau. Ketika mereka melihat melalui untaian cahaya, surga kesadaran agung yang menyeluruh tampak seperti alam tertinggi yang dibentuk oleh Dao Agung murni. Seluruhnya terbuat dari batu giok, seperti ibu kota batu giok yang dibentuk oleh Dao Agung. Di langit agung, ada pohon berharga yang terbentuk dari Dao kesadaran agung. Pohon itu sangat mempesona, dan ada bunga Dao di pohon itu. Roh primordial Kinmu memandang dari jauh. Pohon harta karun di surga kesadaran agung Kaisar Agung telah terbentuk. Bunga Dao telah mekar, tetapi buah Dao belum matang. Apakah buah Dao kesadaran agung menyeluruh milik Kaisar Agung tidak lengkap karena dia meminjam kekuatan pengorbanan dari para ahli penciptaan lainnya saat dia berkultivasi? Ketika Kinmu memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan perasaan takut yang tersisa. Ketika Kaisar Pendiri membunuh identitas lain Kaisar Agung, Yang Mulia Surgawi Ming Fangyu, Kinmu, Lang Wo, dan Sujun berupaya sekuat tenaga untuk menangkap dan memurnikan kesadaran Kaisar Agung. Mereka membagi kesadaran Kaisar Agung menjadi 3 bagian dan masing-masing dari mereka menerima 1 bagian. Lang Wo menggunakan bagian yang diperolehnya untuk memperkuat kesadarannya. Sujun menggunakan bagian itu untuk memperkuat tubuh jasmaninya, tetapi Kinmu tidak menggunakan bagiannya. Sebenarnya dia selalu ingin menggunakan kesadaran Kaisar Agung untuk meningkatkan kultivasi dan kemampuannya, tetapi dia merasa bahwa melakukan hal itu akan meninggalkan bahaya tersembunyi. Dari apa yang terlihat, kesadaran Kaisar Agung adalah racun yang sangat besar. Pada tahap awal, itu akan memperkuat kemampuannya, tetapi pada tahap selanjutnya, itu akan mencegahnya mencapai alam tertinggi dari alam Dao. Saat itu, kesadaran Kaisar Agung menyerang kita dari jaring langit agung, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun kepada kita. Apakah dia sengaja meracuni kita? Kinmu menggigil. Namun, dia juga melihat betapa kuatnya jalan Kaisar Pendiri menuju alam Dao. Kaisar Agung tidak mengolah jalan ini dan tidak dapat membentuk buah Dao, tetapi jika Kaisar Pendiri terus mengolah, dia pasti akan mengolah pedang Dao langit yang agung dan membentuk buah Dao. Yang Mulia Surgawi Hao masih tenang. Ketika Kaisar Agung mengungkapkan surga kesadaran agungnya, istana surgawi lainnya muncul di surga surgawinya, dan kultivasinya bangkit kembali. Tak lama kemudian, telah terbentuk sebanyak 33 istana surgawi, yang tidak kalah dengan surga kesadaran agung yang menyeluruh milik Kaisar Agung. Bukan hanya itu saja, senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu juga telah mencapai 33 istana surgawi. Kekuatan tempur ketiga raksasa ini begitu kuat sehingga bahkan Great Void pun tidak dapat menahannya. Sebelumnya, kekosongan di sini hanya runtuh, dan kesadaran yang membentuk kekosongan itu tidak teratur. Sekarang, kekosongan itu langsung berubah menjadi kekosongan yang tidak ada.
Ekspresi Bai Yujing berubah drastis, dan dia buru-buru mundur sambil membawa lentera. Meskipun Kinmu, yang bersembunyi di antara untaian cahaya, tidak terpengaruh oleh kekosongan yang hancur dan akibat dari seni ilahi, dia dapat dengan jelas melihat tanah kekosongan besar ditarik lebih dekat. Itu karena kekosongan telah hancur. Kaisar Agung, Yang Mulia Surgawi Hao, dan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu terlalu kuat, menyebabkan kekosongan yang runtuh hancur total. Di tempat mereka bertarung, sebagian besar kekosongan menghilang. Bukan hanya itu saja, ia juga melihat lorong hampa yang dibangun susah payah oleh bala tentara dewa dan setan surga pun lenyap. Tak lama kemudian, senjata dewa-dewa selatan dan senjata dewa-dewa barat yang digunakan untuk menekan kehancuran kehampaan muncul di depan mata mereka. Tidak hanya itu, Kinmu melihat ke kejauhan dan bahkan melihat senjata suci dewa timur dan pintu masuk ke kekosongan besar. Dia menoleh ke belakang dan melihat senjata suci dewa utara dan tanah kekosongan besar. Sepertiga kekosongan Great Void dihancurkan oleh 3 ahli hebat. Pada saat ini, langit di belakang Yang Mulia Surgawi Hao meledak dengan cahaya warna-warni, dan istana surgawi ke-34 pun muncul.